kembali. Yun basul mayit, di ludang mayit, digali kembali mayit karena 4 hal. Lil gusti pertama karena di mandian, di adusan di dalamnya takoyan. Apabila belum berubah itu mayit, belum berubah. Kemudian wali taujihihi, dan karena menghadapkannya mayit ilal kiblah ke kiblat. Walil mali, dan karena ada harta idadupina, di mana-mana dipendam di ruang, ma'ahu serta itu mayit. Dupina almal ma'ahu serta mayit. Walil mar'ah, dan karena perempuan idadupina, di mana-mana di kubur, di ruang dikubur, opo janinuha, janinnya itu mar'ah, ma'aha serta mar'ah, wa amkanat, dan mungkin kemungkinan besar kongan, opo hayatuhu, hidupnya itu janin. Oh, itu yang pertama ya. Yang pertama apa? Adus. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga kata harta, ada harta. Kemudian yang keempat karena apa? Karena janin ya, karena janin yang kemungkinan besar masih hidup. Nah, itu ketika ada 4 hal itu, mayit boleh digali kembali. Kenapa ada harta harus dikembali? Jangan harta dibawa-bawa ke kuburan. Itu yang diperlukan oleh mereka itu adalah doa. Itu cukup dengan doa, hartanya buat keluarga. Itunya. Bahkan harta gigi emas sekalipun, kalau oleh keluarga teringat bahwa dia kan pakai gigi emas, itu bukan karena hawaknya ya, tapi mengajarkan bahwa harta tidak akan dibawa mati, harta tidak akan bermanfaat bagi mayit kecuali harta yang disodakohkan. Apakah sodakoh selama dia hidup atau sodakoh setelah dia meninggal, itu insya Allah terima. Kemudian dari sisi wa alaisa lil insan illa ma sa'a, yang mana wa alaisa lil insan illa ma sa'a adalah bahwa apabila mayit mendoakan orang selama hidup, bisa jadi orang tersebut didoakan oleh orang lain, orang yang hidup, siapapun itu ya. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Kemudian apakah kita perlu takut mayit digali kembali karena 4 alasan ini? Karena belum dimandikan, kemudian karena tidak menghadap kiblat ya. Oleh karena apa? Oleh karena dia itu bagaikan ikan laut. Manusia itu bagaikan ikan laut yang apa? Yang rasanya tawar, hidup di air laut yang rasanya asin. Kenapa? Ikan laut yang tawar hidup di tengah keasinan air yang asin, setelah mati ikan tersebut kemudian dijadikan ikan asin ya. Kalaulah ikan bisa ngomong, setelah mati ikan laut bisa ngomong ya, aku hidup di tengah keasinan air laut dan aku mati pun di tengah rasa asin. Itunya. Terus apa? Nah, kita ini pun harus sama seperti itu. Ya. Teh Nisa hidup di tengah air laut selama hidup, semasa hidup. Itunya, jadilah misalkan kita berada di lingkungan santri ya, maka ketika kita sudah berada di masyarakat, nah kita bisa berbaur dengan mereka, tetapi ingat kita adalah santri
Gitu. Ya, kita adalah santri. Nah, kemudian Allah akan tahu, Allah itu tahu. Ya, Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui bagaimana posisi kita ketika semasa hidup, maka pada seperti itulah dia akan meninggal atau akan diperlakukan orang setelah meninggal. Kenapa? Allah yang punya. Di antaranya adalah litaujihi, karena dia semasa hidup menghadap kiblat, menyembah Allah, maka setelah matinya pun hadapkan kepada hadapkan ke arah kiblat. Nah, ini adalah ikan laut yang sudah mati kemudian digarami atau diasinkan. Itu orang yang meninggal karena apa? Karena sudah habis waktunya, sudah datang ajalnya, karena dia semasa hidup menghadap kiblat, maka setelah meninggal pun sebaiknya. Maka di sini ada syariat sudah taujih. Nah, ketika mayit tidak menghadap kiblat, terhadap kiblat, gitunya, kiblat gali gitu. Itu adalah menggarami atau menjadikan asin ikan laut yang sudah mati. Walil mal idza dupina ma'ah. Kemudian karena harta. Ya, walil mar'ah idza dupina janinuha ma'ah. Wa amkanat hayatuhu, dan karena seorang perempuan, mayitnya adalah seorang perempuan yang sedang hamil dan dimungkinkan bahwa janinnya masih hidup. Ya, tanyakan ke dokter, tanyakan ke bidan, wah gimana nih posisinya, kondisinya? Wah kayaknya masih hidup nih. Gancang kali. Kita jangan takut, mayit sudah dikubur kok digali kembali. Ya, kita jangan merasakan takut. Ya, tidak ada rasa takut bagi kita. Bagi orang yang meyakini bahwa hidup adalah ujian, pun demikian mati pun adalah ujian. Ingat surat Tabarak. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadirun, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabaraka, maha suci Allah. Alladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya, alladzi biyadihi, yang dalam kekuasaannya, al mulku kerajaan. Biyadihil mulk, ingat mulku Allah itu apa? Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit. Ada lafaz seperti itu, ada firman seperti itu. Kemudian dalam wiridan ayat naon? Numuhulku, nu kecap-kecap mulku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahsibkum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, tadi ada kata-kata apa? Yuhyi wa yumit, ya. Yuhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy. Kemudian ada di mana? Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu mulku. Biadihil mulk, itu adalah mulkus samawati wal ard. Samawat wal ard yang mana? Ingat, dalam permulaan ayat, dalam permulaan firman Allah. Ingat,
ketika menyebut-nyebut sesuatu yang kematian, kemudian kehidupan apalagi, ya, kemudian alam gaib, ya, sesuatu yang dalam dongeng itu ada 5 jenis masuk, ya, ada apa? Ada farabel, ya, cerita binatang tentang animal, cerita binatang tentang ankabut, cerita binatang tentang an-nahl, ya, al-baqar. Itu sakadang unggul, sakadang sapi, sakadang non madu teh, lebah teh, tawon, ya, ada yang mengatakan tawon. Itu ketika berbicara tentang kematian atau berbicara tentang surga neraka, maka ingat dalam ayat Allah di permulaan itu ada apa? Surat Al-Baqarah ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gitu. Jadi jangan takut. Ini yunbasul mayyit li arba'in. Kita jangan apa? Jangan merasa takut dengan sesuatu yang tidak perlu, seperti tadi saya katakan. Ya. Saknaun. Mana yang tidak perlu? Ya, banyak sekarang ini digembar-gembor, ya, kamari aya 30 September 29, 30 September halus ini halus itu dina grup WA. Gitunya ting apal leuting henteu anu nyebarkeunana. Ya, yang atau yang orang yang dikatakan ini datangnya dari si anu, misalkan ini datangnya dari ajengan anu. Itu. Ada 2 hal yang perlu saya angkat dalam kesempatan ini. Seperti tadi, yang pertama adalah komunis, yang kedua adalah Cina. Ya, ingat, berbicara tentang apakah itu komunis atau berbicara tentang Cina, kita menyokong kepada ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min nafsin wahidah, ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dek orang Cina, dek orang Indonesia, dek orang Malaysia, dek orang Singapura, dek Amerika, dek Palestina, Israel sekalipun, hidayah Allah tetap masing-masing personal ada di negara mana oke. Ya, berbicara tentang komunis, gambarnya palu jeung arit, gambarnya sabit dan palu. Ingat, itu adalah mereka itu pembela rakyat pinggiran yang pekerjaannya nyabit rumput ku arit, ku sabit, dan memukul paku ketika membangun rumah itu palu. Jadi mereka itu membela orang yang bertani, bahkan hanya sekedar buruh tani, tidak punya kebun, dan orang yang buruh bangunan. Komunikan kan itu aja, komunikasi ada, community itu masih dasar satu kata dasar yang sama. Komunitas, community, ya, komunis, orang-orang yang merasa sekumpul atau merasa senasibnya, memang di situ ada. Ya, kenapa? Wahai orang yang petani, yang orang lain tidak melirik bahwa mereka hanya sekedar melihat kekayaan. Anda sebagai petani yang hanya buruh tani, dengan bermodalkan dengan bermodalkan sabit, kami adalah komunitas yang memperhatikanmu, itu merintah. Ya. Kemudian palu arit, palunya, wahai para pekerja kasar, hanya sekedar buruh bangunan yang Anda hanya bekerja memukul paku, misalkan itu dengan palu. Kami adalah komunitas yang memperhatikanmu.
Itu komunis. Ya. Dalam hal ideologi adalah keyakinan, banyak orang-orang yang di atas sana yang mengerti bahwa ini bukan sentimen apa, bukan sentimen keyakinan. Katanya, terus dalam hal sentimen politik bisa selalu mencuat. Ayat deui. Lawan berarti dinya sentimen kekuasaan. Eta hiji. Berbicara tentang Cina, maka di situ ada sentimen ekonomi, sentimen kekayaan, sentimen finansial. Ya. Di situ. Kalau berbicara tentang komunis itu adalah sentimen politik, ya, sentimen kekuasaan. Kalau di kata Cina itu adalah sentimen ekonomi atau sentimen finansial, keuangan. Padahal nenek moyang kita itu adalah dari Yunani, dari Cina. Ya. Kemudian apa sih yang kita takutkan? Tentunya apa yang kita takutkan? Kalau kita memang merasa takut, maka seringlah baca, ya, Bismillahirrahmanirrahim wa man yu'min billahi la khaufun alaih. Ya, Bismillah amanna billah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, amanna kami beriman billah kepada Allah. Wa man yu'min billah la khaufun alaih. Siapa orang yang beriman kepada Allah, la khaufun alaih. La khaufun alaih, tidak ada rasa takut bagi dia. Ya, tidak ada rasa takut. Kalau berbicara tentang tadi kepada sentimen agama, sentimen kekuasaan, sentimen politik, sentimen kekayaan, sentimen keuangan, kita ini apakah sepatutnya merasa takut akan kekayaan, dalam arti kita takut kepada orang yang kaya, atau kita harus takut kepada orang yang beriman, orang yang yakin. Kalau berbicara tentang kita merasa takut dengan orang-orang kaya, maka tidak sepantasnya, tidak patut kita merasa takut oleh karena kekayaan mereka. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan membuat heran, jangan membuat kagum harta mereka, jangan membuat kagum anak-anak mereka yang masih kecil, belum usia pekerja, tapi sudah menghasilkan uang yang melebihi orang-orang yang bekerja. Ya, orang miliuner itu anak-anaknya dikasih kendaraan, ya, dikasih pembantu, dia bisa jalan kemana-mana, home loan, the rich, ya, misalkan seperti itu. Jangan membuat kita kaget harta dan anak-anak mereka. Kalau berbicara tentang kekayaan, jangan membuat kaget, karena jangan-jangan dengan kekayaan yang mereka terima, maka kalau tanpa dasarnya iman, maka Allah itu sebenarnya menyiksa mereka untuk memberatkan beban dosa, gitunya. Nah, kemudian kalau berbicara tentang sentimen finansial, ya, sentimen kekuasaan komunis, gitu. Sentimen agama? Mohon maaf, bukan sentimen agama. Kalau masalah sentimen keyakinan, apakah kita harus takut kepada orang yang tidak beriman? Apakah kita harus takut kepada orang yang tidak yakin kepada Allah? Disebut iman anu mana kalau mereka tidak beriman kepada Allah? Maka jangan takut kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu dalam ayat lain dikatakan bahwa siapa orang yang berjuang di jalan Allah, tidak ada beda apakah dia kalah atau dia menang, apakah dia membunuh atau dia terbunuh. Kalau karena Allah, tetap saja hadiahnya surga. Nu dipaehan karena Allah surga, nu maehan oge surga. Itu kalau berbicara tentang keyakinan, tentang keimanan.
maka tidak perlu takut. Nah, kita laksanakan saja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ya, kita sebagai muta'alim jangan menerima kabar-kabar itu sehingga kita goyah, ngadeg-deg, moal dikobong sieun. Enggak perlu lah. Kita bekerja enjoy saja, bismillah saja lah haula. Itu ya, itu yang perlu dicamkan. Jadi ingat, jangan terlalu terpengaruh. Ya, kita mengingat-ingat sejarah masa lalu. Ya. Orang yang mengaku Islam saja bisa orang dalam hal membunuh orang, dalam hal membuat ketidaknyamanan orang yang merasa beragama kadang-kadang dengan dalih agama, orang yang tidak beragama itu pun kadang-kadang munculnya itu adalah dengan keserakahan, kemudian kesombongan, dan biasanya itu disulut atau dinyalakan justru oleh orang-orang yang minimalnya mengerti tentang kebangsaan gitu kan. Ya, kalau berbicara tentang keagamaan, perasaan kalau mentah, ya kalau tidak mentah ilmunya tidak akan membuat pernyataan akan membuat pernyataan yang sembarangan, yang seronok. Ya, itu tadi ayatnya. Kita ini diciptakan dari Nabi Adam yang satu, kemudian beranak pinak, kemudian berkembang biak, kemudian menjadi syu'uba wa qabail lita'arafu. Apa lita'arafu? Untuk saling mengenal. Makrifat-makrifat yang mana? Untuk membawa kita, dengan kita diciptakan beda-beda, dengan diciptakan kita menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, adalah untuk lebih mengenalkan kita kepada Allah. Karena tujuan kita adalah ma'rifatullah. Anda yang berkulit putih, lihat tuh, ada orang yang berkulit hitam. Orang yang berkulit hitam ada yang orang berkulit merah. Itu adalah lita'arafu, untuk ma'rifat kita kepada Allah. Sieun teuing gitu nya. Tidak pantas, mohon maaf ya, saya sempat lihat diajar ilmu nahu tunjuknya ke bedog. Gitu nya asa lain didinya tempatna. Gitu nya. Ya, tapi namina jalmi sakaya zilal, aya jalmi memang sakaya disoledat. Ada terpeleset,